Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Heri Hidayat. Yang kedua yaitu Normali Kudus, yang ketiga Salamat Rahman Dhani, dan yang terakhir yaitu Rio Ridoni. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang penilaian kinerja investasi. Materi yang akan kami bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu investasi, yang terdiri atas pengertian investasi, proses investasi, dan preferensi risiko. Yang kedua yaitu analisis portofolio yang terdiri atas pengertian portofolio, portofolio efisien, portofolio optimal, return, dan risiko. Yang ketiga penilaian kinerja portofolio yang terdiri atas indeks Treynor, indeks Sharpe, dan indeks Jensen. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Masuki materi pertama yaitu investasi. Dalam kamus ekonomi, investasi diartikan sebagai pengorbanan nilai masa sekarang untuk masa mendatang yang menghasilkan lebih banyak uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang berorientasi pada risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Tendelin mengatakan bahwa investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Sementara Halim mengartikan investasi sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang dengan mengorbankan sejumlah dana yang ada pada saat ini. Seorang investor bisa berinvestasi pada aset real seperti emas, tanah, dan sebagainya, atau investasi pada aset finansial seperti saham, obligasi, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika memutuskan untuk berinvestasi. Investor harus menentukan sekuritas apa yang akan dipilih. Proses investasi. Dalam menentukan sekuritas yang akan dijadikan sebagai wadah investasi, ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh seorang investor sebelum mengambil keputusan. Yang pertama, yaitu menentukan kebijakan investasi. Investor harus menentukan berapa banyak investasi tersebut akan dilakukan dan tujuan investasi yang dinyatakan dalam return dan risiko. Keuntungan berhubungan positif dengan risiko. Ketika investor menginginkan keuntungan yang besar, maka investor harus siap menanggung risiko yang besar pula. Begitu juga sebaliknya. Jika investor tidak berani menanggung risiko besar, maka keuntungan yang didapat kecil. Investor yang berinvestasi dengan menggunakan modal pinjaman akan lebih berisiko daripada investor yang menggunakan modal sendiri. Yang kedua yaitu analisis sekuritas. Analisis sekuritas bisa dilakukan dengan menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental jika sekuritas tersebut dianggap mispriced atau harga salah, mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Namun, jika harga sekuritas dianggap wajar, maka pemilihan sekuritas didasarkan atas preferensi risiko yang mampu ditanggung investor. Investor juga menganalisis sekuritas yang akan dipilih berdasarkan pola kebutuhan kas, atau investor memilih saham yang membagikan dividen secara stabil. Yang ketiga yaitu pembentukan portofolio. Portofolio adalah kombinasi atas sekuritas yang dimiliki oleh investor. Tujuan dibentuknya portofolio untuk memperkecil risiko yang ditanggung melalui diversifikasi atau penyebar risiko beberapa sekuritas yang dipilih. Yang keempat yaitu melakukan revisi portofolio. Pada tahap ini merupakan pengulangan terhadap 3 tahap sebelumnya. Pengulangan ini bertujuan untuk melakukan perubahan portofolio apabila portofolio sudah tidak optimal lagi atau sudah tidak sesuai dengan preferensi risiko investor. Revisi ini bertujuan untuk meninjau kembali apabila portofolio sudah tidak sesuai dengan preferensi risiko investor. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kinerja portofolio. Penilaian terhadap kinerja portofolio diperlukan untuk mengetahui aspek tingkat return dan yang diperoleh dan risiko yang ditanggung. Portofolio yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi belum tentu lebih baik dari portofolio yang lain jika faktor risiko tidak diperhatikan. Standar metode yang diperlukan dalam melakukan penilaian kinerja portofolio. Preferensi risiko. Dalam dunia pasar modal, pasar investor memiliki preferensi dan karakter yang berbeda-beda dalam menghadapi risiko.
Yang pertama yaitu investor yang menyukai risiko atau risk taker. Investor tipe ini berani mengambil risiko tinggi dengan harapan mendapat imbalan hasil yang tinggi pula. Investor dengan karakter tersebut cenderung agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan investasi. Yang kedua yaitu investor yang netral terhadap risiko. Investor tipe ini meminta kenaikan imbal hasil yang sama untuk setiap kenaikan tingkat risiko. Investor dengan karakter ini cenderung hati-hati dan fleksibel dalam mengambil keputusan investasi. Dan yang ketiga yaitu investor yang tidak menyukai risiko. Investor tipe ini hanya berani mengambil risiko tingkat rendah dengan imbal hasil yang rendah pula. Tipikal investor yang tidak suka mencari risiko dan cenderung memikirkan secara matang sebelum mengambil keputusan investasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.